Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ernesta Nurmalita Madul. Saya mahasiswa semester 2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Sebelum kita mengetahui secara detail apa itu sistem reproduksi wanita, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Ini bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Selanjutnya, struktur organ reproduksi wanita. Struktur organ reproduksi wanita meliputi organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Keduanya saling berhubungan dan tak terpisahkan. Organ reproduksi internal terdapat di dalam rongga abdomen, meliputi sepasang ovarium dan saluran reproduksi yang terdiri dari saluran telur, rahim, dan vagina. Organ reproduksi luar meliputi mons veneris, klitoris, sepasang labium mayora, dan sepasang labium minora. Selanjutnya, organ reproduksi internal. Yang pertama, ovarium. Ovarium memiliki jumlah sepasang, bentuk oval dengan panjang 3-4 cm, menggantung bertaut melalui mesenterium ke uterus. Merupakan gonade perempuan yang berfungsi menghasilkan ovum dan mensekresikan hormon kelamin perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Ovarium terbungkus oleh kapsul pelindung yang kuat dan banyak mengandung folikel. Seorang perempuan kurang lebih memiliki 400.000 folikel dari kedua ovariumnya, sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Namun, hanya beberapa ratus saja yang berkembang dan melepaskan ovum selama masa reproduksi seorang perempuan, yaitu sejak menarche atau pertama kali mendapat menstruasi, hingga menopause atau saat berhenti menstruasi. Pada umumnya, hanya sebuah folikel yang matang dan melepaskan ovum tiap satu siklus menstruasi kurang lebih 28 hari dari salah satu ovarium secara bergantian. Selama mengalami pematangan, folikel mensekresikan hormon estrogen. Setelah folikel pecah dan melepaskan ovum, folikel akan berubah menjadi korpus luteum yang mensekresikan estrogen dan hormon progesteron. Estrogen yang disekresikan korpus luteum tak sebanyak yang disekresikan oleh folikel. Jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum akan lisis dan sebuah folikel baru akan mengalami pematangan pada siklus berikutnya. Yang kedua, tuba fallopi atau oviduct, atau yang biasa disebut dengan saluran telur. Tuba fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Yang ketiga, uterus atau rahim. Jumlah satu buah, berotot polos tebal, berbentuk seperti buah pir, bagian bawah mengecil disebut cervix. Uterus merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Dindingnya dapat mengembang selama kehamilan dan kembali berkerut setelah melahirkan. Dinding sebelah dalam disebut endometrium, banyak menghasilkan lendir dan pembuluh darah. Endometrium akan mendebal menjelang ovulasi dan meluruh pada saat menstruasi. Yang keempat, vagina. Merupakan akhir dari saluran reproduksi wanita. Suatu selaput berpembuluh darah yang disebut hymen menutupi sebagian saluran vagina. Membran ini dapat robek akibat aktivitas fisik yang berat atau terjadi hubungan badan. Vagina berfungsi sebagai alat kopulasi wanita dan juga sebagai saluran kelahiran. Dindingnya berlipat-lipat, dapat mengembang saat melahirkan bayi. Pada dinding sebelah dalam vagina bermuara kelenjar Bartholin yang mensekresikan lendir saat terjadi rangsangan seksual. Yang kedua, organ reproduksi eksternal. Yang pertama, mons veneris. Mons veneris bisa disebut juga sebagai gunung Venus. Bentuknya menonjol ke bagian depan menutup tulang kemanuan. Labia mayora berasal dari mons veneris. Bentuknya lonjong menjurus ke bawah dan bersatu di bagian bawah. Bagian luar labia mayora terdiri dari kulit berambut, kelenjar lemak, dan kelenjar keringat. Mons veneris berfungsi untuk melindungi alat genital dari masuknya kotoran, selain itu untuk estetika. Yang kedua, labium mayora.
Labium mayora atau labia mayora adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut vulva. Bentuknya seperti dua lipatan besar di luar vagina, merupakan bibir vagina besar yang terletak di bagian luar, berbentuk seperti pembungkus besar. Organ ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Selain itu, terdapat kelenjar minyak dan keringat pada labia mayora. Panjang labia mayora pada setiap wanita bervariasi, tetapi umumnya berkisar antara 2-10 cm dan akan tertutup oleh rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Yang ketiga, labium minora. Jumlahnya sepasang, merupakan suatu lipatan tipis di sebelah dalam labium mayora, banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Labium minora menyatu di bagian atas, membentuk klitoris. Labium minora mengelilingi vestibulum, suatu tempat di mana terdapat lubang uretra di bagian atas dan lubang vagina di bagian bawah. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Labia minora tidak tertutupi rambut seperti labia mayora. Yang keempat, klitoris. Klitoris menjadi salah satu bagian tubuh dan dari anatomi genital tubuh yang menetapkan seorang menjadi perempuan ketika dilahirkan dan juga organ reproduksi wanita. Berupa sebuah tonjolan kecil, merupakan bagian yang paling pekat terhadap rangsangan karena banyak mengandung saraf. Klitoris mempunyai 8.000 sel saraf. Ia pun dikenal sebagai organ yang paling sensitif daripada organ tubuh lain. Klitoris hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk memberikan kenikmatan seksual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Di dalam ovarium atau indung telur terdapat oogonium. Oogonium bersifat diploid atau 2N sama dengan mengandung 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom. Oogenesis telah dimulai sejak bayi, perempuan masih dalam kandungan ibunya, ya sekitar berusia 5 bulan. Oogonium akan memperbanyak diri dengan membelah berulang kali secara mitosis, membentuk oosit primer. Oosit primer terbungkus dalam folikel yang penuh dengan cairan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan ovum. Pada saat bayi perempuan lahir, di dalam tiap ovariumnya mengandung sekitar 1 juta oosit primer. Oosit primer ini mengalami dorman atau mengalami fase istirahat beberapa tahun hingga anak perempuan tersebut mengalami pubertas. Selama pertumbuhan anak perempuan, beberapa oosit primer akan mengalami degenerasi. Hingga ketika mencapai usia pubertas, jumlah oosit primer hanya tinggal sekitar 200.000 buah saja. Memasuki usia pubertas, sekresi hormon estrogen akan memacu oosit primer untuk melanjutkan proses oogenesis. Oosit primer mengalami meiosis pertama menghasilkan dua sel berbeda ukuran, yaitu oosit sekunder berukuran besar dan polosit primer berukuran kecil. Oogenesis terhenti hingga terjadi ovulasi. Bila tidak terjadi fertilasi oosit sekunder, akan mengalami degenerasi. Namun, bila ada penetrasi sperma dan terjadi fertilisasi, oogenesis akan dilanjutkan dengan pembelahan meiosis kedua. Oosit sekunder membelah menjadi dua, yaitu ootit berukuran besar dan polosit sekunder berukuran kecil. Sedangkan polosit primer membelah menjadi dua polosit sekunder, sehingga pada akhirnya oogenesis dihasilkan 3 polosit dan 1 ootit yang berkembang menjadi ovum. Selama perkembangan oosit primer hingga menjadi oosit sekunder pada saat berada dalam folikel, yaitu suatu kantung pembungkus yang penuh dengan cairan yang menyediakan nutrisi bagi oosit. Semula oosit primer berada dalam folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder. Ketika terbentuk oosit sekunder, folikel telah berkembang menjadi folikel tersier dan akhirnya menjadi folikel de Graaff atau folikel yang telah matang. Setelah ovulasi atau lepasnya oosit sekunder, folikel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengalami degenerasi membentuk korpus albikan. Selanjutnya, ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluar dari ovarium atau indung telur ke tuba falopi untuk dibuahi.
Bila sedang merencanakan kehamilan atau justru ingin mencegahnya, Anda perlu mengetahui kapan masa ovulasi ini terjadi. Masa ovulasi merupakan waktu terbaik untuk melakukan hubungan seksual agar bisa segera hamil. Sebaliknya, ovulasi juga bisa dimanfaatkan sebagai KB alami untuk mencegah kehamilan. Dengan mengetahui kapan masa subur atau periode ovulasi terjadi, Anda bisa menghindari hubungan seksual agar tidak hamil. Bagaimana proses ovulasi terjadi? Selama siklus menstruasi, ovarium akan mempersiapkan sekitar 15-20 sel telur yang matang setiap bulannya. Telur yang paling matang akan dikeluarkan dan masuk ke dalam tuba falopi untuk dibawa menuju rahim. Agar terjadi kehamilan, sel telur ini harus dibuahi oleh sperma. Sel telur dapat bertahan setidaknya selama 24 jam setelah dikeluarkan, sedangkan sperma dapat bertahan di dalam vagina hingga 7 hari. Untuk memperbesar peluang terjadinya kehamilan, Anda bisa melakukan hubungan seks dalam waktu sekitar 2 hari sebelum ovulasi hingga kurang lebih 5 hari setelah ovulasi. Kapan ovulasi terjadi? Siklus menstruasi secara normal berkisar antara 25-30 hari dengan rata-rata siklus 28 hari. Periode masa subur atau ovulasi ini biasanya dimulai sekitar hari ke-14 dalam siklus menstruasi. Jika siklus menstruasi Anda adalah 28 hari dan teratur setiap bulannya, maka hari ke-14 biasanya bisa dijadikan patokan masa ovulasi. Pada masa ini, Anda bisa berhubungan intim tanpa menggunakan kondom guna menciptakan kehamilan. Meski demikian, siklus menstruasi pada setiap wanita bisa berbeda-beda. Ada yang teratur dan ada yang tidak. Perubahan siklus menstruasi ini bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya kenaikan atau penurunan berat badan, stres berat, kurang tidur, terlalu sering berolahraga, atau penyakit tertentu misalnya PCOS. Apa saja tanda-tanda ovulasi? Yang pertama, suhu basal tubuh. Dapat meningkat suhu basal tubuh Anda. Suhu basal tubuh ini sendiri adalah suhu tubuh saat kita beristirahat. Yang kedua, keputihan. Ini merupakan lendir leher rahim yang bisa menjadi pertanda bahwa Anda sedang dalam masa subur. Setelah menstruasi Anda selesai, lendir pada leher rahim Anda akan secara perlahan meningkat dan teksturnya akan berubah. Yang ketiga, peningkatan gairah seksual. Pada saat ovulasi, wanita lebih bergairah untuk melakukan hubungan seks. Bahkan, sebuah studi mengungkapkan bahwa pada masa ovulasi, sebagian wanita merasa dirinya lebih menarik dibandingkan hari-hari biasanya. Yang keempat, sakit pada bagian perut. Selanjutnya, proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan di mana terjadi peluburan inti sel gamet laki-laki atau sperma dengan inti sel gamet perempuan atau ovum, menghasilkan sel baru yang disebut dengan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio 2 sel, 3 sel, compact morula, dan blastosit sel. Blastosit akan hecting atau menetas, kemudian terjadi proses implantasi di rahim wanita. Secara umum, jika proses pembuahan berhasil dan embrio berkembang normal, maka wanita akan hamil. Jika pembuahan dan perkembangan gagal, maka wanita akan menstruasi. Proses fertilisasi. Yang pertama, sel sperma masuk ke dalam vagina. Pertama-tama, sel sperma hasil ejakulasi yang masuk ke dalam vagina akan diseleksi oleh serviks. Sperma yang non-motil dan tidak bagus tidak akan berhasil menembus serviks. Sperma yang berhasil melalui serviks akan mengalami proses kapasitasi di mana terjadi perubahan fisiologis pada sperma tersebut. Sel sperma akan bergerak lebih aktif karena ion kalsiumnya mengalami peningkatan. Semakin mendekat sel sperma dengan sel telur, antigen yang terdapat pada permukaan sel sperma akan menghilang. Hal ini yang membuat sel telur terikat dengan sperma. Yang kedua, sel sperma dan sel telur bertemu. Sel telur yang memiliki zona pelukida atau lapisan pembungkus sel telur yang terlalu tebal membuat sel sperma kesulitan mengikatnya. Bahkan, proses pembuahan bisa gagal karena hal tersebut. Pada tahap ini, sel sperma yang mengalami kapasitasi, kemudian akan terjadi reaksi akrosom pada sperma tersebut. Reaksi akrosom ini akan memudahkan sperma menembus sel telur. Sperma menghabiskan waktu paling cepat 45 menit untuk mencapai sel telur. Sel sperma berjalan sekitar 18 cm dari leher rahim atau serviks menuju tuba falopi. Umumnya, sperma berenang kurang lebih 2,5 cm per 15 menit. Yang ketiga, sel sperma dan sel telur bersatu.
Sperma membutuhkan pH 30 yang disebut fertilin untuk membuahi sel telur. Fungsi fertilin atau fertilizin adalah meleburkan kedua membran pada sel telur dan sel sperma sehingga sel sperma dapat masuk ke dalam sel telur. Tempat bertemunya sel sperma dan sel telur ini adalah di tuba Fallopi. Sel sperma melepas ekornya pada tahap ini, sementara sebagian sperma lain seperti mitokondria bertugas untuk melakukan pembelahan terhadap sel telur sehingga sperma tersebut bisa masuk lebih dalam ke sel telur yang berukuran lebih besar dari sel sperma hingga proses pembuahan terjadi. Pembuahan sel telur membutuhkan waktu selama 16-18 jam. Yang keempat, aktivasi. Tahap terakhir dari pembuahan adalah aktivasi atau respon sel telur terhadap sel sperma yang melakukan pembuahan. Biasanya respon pertama dari sel telur adalah mencegah polispermi atau pembuahan oleh banyak sel sperma atau cortical reaction. Setelah proses pembuahan selama 18 jam berhasil, sel telur yang telah dibuahi dinamakan zigot. Ia akan berkembang menjadi embrio yang menempel pada dinding rahim dalam rentang waktu 8-10 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka akan berkembang menjadi fetus atau janin yang merupakan organisme baru yang akan dilahirkan di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelainan pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, kondiloma acuminata merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus bernama human papilloma. Ia ditandai dengan munculnya kutil yang terus membesar dan akhirnya menjadi cikal kanker pada mulut rahim wanita. Yang kedua, penyempitan pada oviduk. Oviduk atau saluran telur bisa mengalami penyakit di mana ia akan menyempit. Penyebabnya disinyalir genetis, namun ada juga yang disebabkan oleh kuman jenis tertentu. Saluran telur yang sempit akan membuat wanita sulit mendapatkan anak sebab jalan sperma terhalangi. Selanjutnya, upaya untuk mencegah kelainan pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan organ reproduksi, juga dapat mencegah terjadinya gangguan pada alat reproduksi. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Yang ketiga, hindari seks bebas. Yang keempat, tidak meminum minuman yang mengandung alkohol atau tidak merokok, dan lain sebagainya. Yang kelima, hindari stres dan perbanyak istirahat. Sekian dan terima kasih.